Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, salam puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wadih fi Syarhil Ajurrumiyah, dan sekarang kita membahas Ad-Darsul Khamisu Aqsamul I'rab, bagian-bagian i'rab. Qala al-muallifu hafidhahullahu taala: Qad alimta anna al-i'raba huwa taghayyurun yahdusu fi akhir al-kalimati li ikhtilafi mawqi'iha fil kalami, wa anna al-kalimata al-mu'rabata hiya allati tataghayyaru harakatu akhiriha bihasabi mawqi'iha fil kalami. Sungguh kau telah mengetahui bahwasanya i'rab adalah perubahan yang terjadi pada akhir suatu kata karena perbedaan kedudukannya di dalam suatu kalimat. Dan sesungguhnya kata yang mu'rab itu adalah yang berubah harakat akhirnya tergantung kedudukannya di dalam kalimat. Summa inna lil i'rabi arba'ata aqsamin hiya ar-raf'u wan nasbu wal jarru wal jazmu. Kemudian sesungguhnya i'rab itu terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu rafa, nasab, jar dan jazm. Fataghayyuru bi dhammati yusamma raf'an. Mislu qama zaidun, fa zaidun marfu'un bi dalil dhammati allati fi akhirih wa marfu'un li'annahu fa'ilun wal qa'idatu taqulu kullu fa'ilin marfu'un. Maka perubahan dengan dhamma dinamakan dengan rafa. Contohnya qama zaidun, Zaid telah berdiri. Maka Zaid dirafakan dengan petunjuk adanya dhammah pada akhirnya, dan dia dirafakan karena dia adalah fa'il, dan kaidah mengatakan setiap fa'il itu marfu'. Wa taghayyuru bil fathati yusamma nasban. Mislu daraba zaidun amran, فعمر منصوب بدليل الفتحة التي في آخره ومنصوب لأنه مفعول به والقاعدة تقول كل مفعول به منصوب. Dan perubahan dengan fathah dinamakan dengan nasab. Contohnya daraba Zaidun Amran, Zaid memukul Amr, maka Amr dinasabkan dengan petunjuk adanya fathah pada akhirnya, dan dia dinasabkan karena dia adalah maf'ul bih, dan kaidah mengatakan setiap maf'ul bih itu mansub. Wa taghayyur bil kasrati yusamma jarran, mislu dhahaba Zaidun ilal madrasati. Fal madrasati kalimatun aw fal madrasatu kalimatun majruratun bidalilil kasrati fi akhiriha wa hiya majruratun li'annaha subiqat biharfi jarrin wal qa'idatu taqulu kullu ismin masbuqin biharfi jarrin majrurun. Dan perubahan dengan kasrah dinamakan dengan jar. Contohnya dhahaba Zaidun ilal madrasati, Zaid telah pergi ke sekolah. Maka lafaz al-madrasah adalah kata yang dijarkan dengan petunjuk adanya kasrah pada akhirnya, dan dia dijarkan dengan sebab dia didahului dengan huruf jar, dan kaidah mengatakan setiap isim didahului dengan huruf jar maka dia majrur. Wa taghayyur bis sukuni yusamma jazman, mislu lam yaqum Zaidun, fayakum fi'lun mudhari'un majzumun bidalil sukuni fi akhirih. Dan perubahan dengan sukun dinamakan dengan jazm. Contohnya lam yakum Zaidun, Zaid tidak berdiri. Maka yakum adalah fi'il mudhari dijazmkan dengan petunjuk adanya sukun pada akhirnya. Wa bima annahu qad taqaddama bayanul fa'ili wal maf'uli bihi wal ismi majruri fal natakallam bi syai'in min at-tafsili 'anil jazmi. Dan karena telah terdahulu pembahasan atau penjelasan tentang fa'il, maf'ul bih dan isim yang dijarkan, maka hendaknya kita di sini sekarang menjelaskan yang lebih rinci tentang jazm. Maksudnya kan di dars yang keempat musannif menjelaskan cukup panjang tentang fa'il, maf'ul bih dan juga isim yang dijarkan, maka di dars yang kelima ini beliau ingin merinci pembahasan tentang jazm. Fanaqulu, maka kita katakan qad marra 'alaika anna al-fi'la salasatu aqsamin madin wa mudhari'un wa amrun wa 'arafta al-'alamata allati tumayyizu kulla fi'lin 'anil akhari. Summa innal fi'la al-mudhari'a kal ismi tahdusu fi akhirih taghayyuratin mukhtalifatun, ya. Taghayyuratun mukhtalifatun. Lahid hadhil ayati qala Allah Ta'ala al-yawma yaghfirullahu lakum wa qala ta'ala falan yaghfirallahu lahum
Wa qala ta'ala iyantahu yufar lahum. Tajidul fi'lal mudhari'a yaghfiru ardatan litaghyirati famarratan akhiruhu dhammatun wa marratan fathatun wa marratan sukunun. Wa bitta'kidi inna hadhihi taghayyurati tabi'atun lil qawaidi. Sungguh telah berlalu penjelasan kepadamu bahwasanya fi'il itu ada 3 kelompok. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Dan kamu telah mengetahui bahwasanya ada tanda yang membedakan setiap fi'il dari yang lainnya. Kemudian sesungguhnya fi'il mudhari itu seperti isim yang bisa terjadi pada akhirnya perubahan yang berbeda-beda. Perhatikanlah ayat-ayat berikut ini. Allah berfirman, Al-yawma yaghfirullahu lakum. Pada hari ini Allah mengampuni kalian. Di situ yaghfiru harakatnya dhammah. Wa qala ta'ala fala yaghfirullahu lahum. Dan Allah berfirman, Allah tidak akan mengampuni mereka. Di sini yaghfiru harakatnya fathah ya. Falan yaghfirullahu lahum, karena ada huruf nasab di depannya lan. Dan Allah berfirman, iyantahu yufar lahum. Jika mereka berhenti, mereka diampuni. Di sini ya harokatnya sukun karena dia majzum, ada huruf jazm di situ in. Kamu mendapati fi'il mudhari yaghfiru itu menerima perubahan. Sesekali dia akhirnya dhammah, sesekali fathah, sesekali sukun. Dan tentu saja perubahan-perubahan ini mengikuti kaidah-kaidah. Wa ilaika ba'du tilkal qawaidi, dan aku jelaskan kepadamu ya sebagian kaidah tersebut. Awalan al-fi'lul mudhari'u yunsabu idza sabaqahu harfu nasbin. Kaidah yang pertama, fi'il mudhari itu dinasabkan apabila didahului oleh huruf nasab. Jadi fi'il mudhari yang asalnya marfu kalau ada huruf nasab jadinya mansub. Contohnya ayat yang tadi ya. Falay yaghfirallahu lahum. Kenapa dibaca yaghfira tidak yaghfiru? Karena ada lan. Saniyan al-fi'lul mudhari'u yujzamu idza sabaqahu harfu jazmin. Kaidah yang kedua, fi'il mudhari dijazmkan apabila didahului oleh huruf jazm. Contohnya di ayat tadi, iyantahu yufar lahum. Di situ ada huruf in yang menjazmkan dua fi'il, yang tahu sebagai fi'il syarat, yufar sebagai fi'il jawab. Dua-duanya dijazmkan. Salisan al-fi'lul mudhari'u yurfa'u idza lam yasbiqhu nasibun aw jazimun. Kaidah yang ketiga, fi'il mudhari dirafa'kan apabila tidak didahului oleh yang menasabkan atau yang menjazmkan. Jadi kalau nggak ada yang menasabkan, nggak ada yang menjazmkan, maka dia kembali ke hukum asalnya, yaitu marfu'. Makanya ayat al-yawma yaghfirullahu lakum dia marfu'. Karena nggak ada yang menasabkannya, tidak pula yang menjazmkannya. Wa ilaka syarh wa tafsilu, dan aku jelaskan kepadamu penjelasan dan perinciannya. Unzur fil amsilati taliyati. Perhatikanlah contoh-contoh berikut ini. Nah tadi. La yaquma Zaidun lan yuhmila talibud darsa lan yuflihal kafiru. Tajidu anna al-harfa lan dakhala ala al-af'alil mudhara'ati yaquma yuhmila yufliha faja'ala fi akhiriha fathatan ay nasabaha. Perhatikanlah contoh-contoh berikut ini. La yaquma Zaidun, Zaid tidak akan berdiri. Lan yuhmila talibud darsa, siswa tidak akan mengabaikan ya, tidak akan melalaikan pelajaran. La yuflihal kafiru, orang kafir tidak akan beruntung. Kamu mendapati bahwasanya huruf lan masuk kepada fi'il mudhari ini, yaitu yaquma, yuhmila, yufliha. Maka lan itu menjadikan akhirnya itu fathah atau lan itu menasabkannya. Jadi kalau ada fi'il mudhari di depannya ada huruf nasab, maka dia akan mansub. Fa dhahara anna al-harfa lan idza dakhala 'ala al-fi'l al-mudhari fa innahu yansibuhu daiman. Maka jelaslah bahwasanya huruf lan apabila masuk atas fi'il mudhari, maka dia menasabkannya selama-lamanya. Misalun ya, au misalu qala Allah Ta'ala wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'ani. Falan harfu nasbin wa nu'mina fi'lun mudhari'un mansubun wa alamat nasbil fathatu. Contohnya firman Allah Ta'ala, wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'an. Dan orang kafir berkata, kami tidak akan beriman dengan Quran ini. Maka lan adalah huruf nasab dan nu'mina fi'il mudhari' yang dinasabkan dan tanda nasabnya adalah fathah. Wa anzur fil amsilati taliyati lam yadhhab amrun
walam yuhmil Zaidun ad-darsa, walam yaksir Bakrun az-zujaja. Tajidu anna al-harfa lam dakhala 'ala al-af'ali al-mudhara'ati yadhhab wa yuhmil wa yaksir faja'ala fi akhiriha sukunan ay jazamaha. Dan perhatikanlah pada contoh-contoh berikut. Lam yadhhab Amrun. Amar tidak pergi. Lam yuhmil Zaidun ad-darsa. Zaid tidak mengabaikan pelajaran. Lam yaksir Bakrun az-zujaja. Bakar tidak memecahkan kaca. Kamu mendapati bahwasanya huruf lam masuk atas fi'il mudhari, yaitu yadhhab, yuhmil, dan yaksir. Maka ia menjadikan akhirnya itu sukun, atau lam itu menjazmkannya. Fa dhahara anna al-harfa lam idza dakhala 'ala al-fi'l mudhari fa innahu yajzimuhu daiman. Maka jelaslah sekarang bahwasanya huruf lam apabila masuk atas fi'il mudhari maka dia senantiasa menjazmkannya. Jadi kalau lan huruf yang menasabkan, kalau lam huruf yang menjazmkan. Kalau lan menjadikan fi'il setelahnya fathah, tentu ini berlaku untuk fi'il yang tidak bersambung dengan agar sesuatu. Sementara jazm akhirnya adalah sukun, ya. Nah. Misalu qala Allah Ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Falam harfu jazmin wal af'alul mudhara'atu yalid wa yulad wa yakun majzumatun wa alamatu jazmiha sukunu. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan, dan tidak ada yang setara dengannya seorang pun. Maka lam adalah huruf jazm, dan fi'il mudhari yalid, yulad, dan yakun dijazmkan, dan tajamnya adalah sukun. Naam. Wanzur fil amsilati taliyati yaqumu Zaidun yukrimun nasul alima yashkurul mu'minullaha. Tajidu anna al-af'al al-mudhara'ata yaqumu wa yukrimu wa yashkuru lam yasbiqha harfu nasibin wa lam yasbiqha harfu jazimin falihada hasala fi akhiriha dhammatan ay rufi'at. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Yaqumu Zaidun yukrimun nasul alima. Zaid berdiri, manusia memuliakan orang yang alim. Orang yashkurul mu'minullaha, orang beriman itu bersyukur kepada Allah. Kamu mendapati bahwasanya fi'il mudhari yaqumu, yukrimu, dan yashkuru tidak didahului oleh huruf nasab, tidak pula oleh huruf jazm. Oleh karena itu, ya akhirnya ya keadaan akhir dari fi'il tersebut dhammah. Artinya fi'il tersebut dirafa'kan. Fadhahara anna al-fi'l al-mudhari'a mata tajarrada 'anil nasibi wal jazimi fa innahu yurfa'u. Mata tujarradu 'anil nasibi wal jazimi fa innahu yurfa'u. Maka jelaslah bahwasanya fi'il mudhari kapan saja ia bebas dari yang menasabkan dan yang menjazmkan, maka dia akan dirafa'kan. Jadi hukum asalnya itu fi'il mudhari itu marfu, ya, sampai ada yang menasabkannya dan menjazmkannya. Nah, misalu qala Allah Ta'ala ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fayukadzibu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamat rafi dhammatu wa bihadzal bayani qad hasalat laka suratun wadihatun anil maqsudi bil jazmi. Contohnya firman Allah Ta'ala, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka yukadzibu fi'il mudhari yang dirafa'kan dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Dan dengan penjelasan ini, ya, dihasilkan gambaran yang jelas tentang maksud dari jazm. Jadi setelah beliau menjelaskan panjang lebar, kata beliau, kita sekarang paham nih bahwasanya fi'il mudhari itu hukum asalnya marfu. Kemudian kalau ada huruf nasab maka dia menjadi mansub. Salah satunya dia dengan difathahkan. Kalau ada huruf jazm maka dia majzum, dijazmkan. Salah satunya tandanya adalah sukun. Nah, wala'allaka lahalta annal asma'a dakhalaha wala'allaka lahalta annal asma'a dakhalaha ar-raf'u wan nasbu wal jarru
Fatujadu asma'un marfu'atun kal fa'ili wa tujadu asma'un mansubatun kal maf'uli bihi wa tujadu asma'un majruratun kal masbuqati biharfi jarin wa la tujadu fil arabiyyati asma'un majzumatun abadan. Dan semoga engkau memperhatikan bahwasanya isim yang kemasukan rafa, nasab dan jar, maka semoga engkau memperhatikan bahwasanya isim itu masuk kepadanya rafa, nasab dan jar. Maka didapati isim yang dirafakan seperti fa'il, dan didapati isim yang dinasabkan seperti maf'ul bih, dan didapati isim yang dijarkan seperti yang didahului oleh huruf jar. Akan tetapi tidak didapati di dalam bahasa Arab isim yang dijazamkan selama-lamanya. Jadi majzum itu keadaan i'rab khusus untuk fi'il. Nggak ada istilah isim yang majzum. Nah, sebaliknya nanti majrur itu tanda khusus isim. Nggak ada fi'il yang majrur. Ya. Nah. Wa aidan ra'aita anna al-af'al al-mudhara'ata takunu marfu'atan idza lam yadkhul 'alayha harfu nasibin aw jazimin wa takunu mansubatan idza dakhala 'alayha harfu nasibin wa takunu majzumatan idza dakhala 'alayha harfu jazimin wa la takunu majruratan fala tujadu af'alun majruratun fi lughatil arabi itlaqan. Dan juga kamu melihat bahwasanya fi'il mudhari itu kadang-kadang dia marfu apabila tidak didahului oleh huruf yang menasabkan atau menjazmkan, dan kadang-kadang dia mansub apabila didahului oleh huruf nasab, dan kadang-kadang dia dijazmkan apabila masuk kepadanya huruf yang menjazmkan, akan tetapi tidak ada fi'il yang dijarkan. Ya. Maka tidak dapati fi'il yang dijarkan pada bahasa Arab secara mutlak. Jadi benar-benar nggak ada isim fi'il yang dijarkan. Jadi sebagaimana nggak ada isim yang majzum, maka nggak ada fi'il yang majrur. Karena majzum kekhususan fi'il, sementara majrur kekhususan isim. Nah. Fatulakhisu anna aqsam al-i'rabi arba'atun raf'un wa nasbun wa jarun wa jazmun wa anna raf'a wa nasba yadkhulani al-asma'i wal af'ali al-mudhara'ati wa anna al-jarra yakhtassu bil asma'i wa anna al-jazma yukhtassu bil af'ali al-mudhara'ati. Maka kamu bisa mengambil kesimpulan bahwasanya pembagian i'rab itu ada 4, rafa, nasab, jar dan jazm, dan rafa dan nasab itu masuk baik untuk isim maupun masuk kepada fi'il mudhari. Sementara jar khusus untuk isim dan jazm khusus untuk fi'il mudhari saja. Wa qad hasalna fi nihayati darsi ala 6 qawaida nahwiyatin. Ini berarti qawaidi ya. Wa qad hasalna fi nihayati darsi ala 6 qawaidi nahwiyatin muhimmatin yajibu isti'abuha jayyidan. Hiya awalan kullu fa'ilin marfu'un. Taib. Dan kita telah mendapatkan kesimpulan pada akhir pelajaran ini 6 kaidah nahwu yang penting yang wajib dipahami dengan baik ya. Jadi dengan kita belajar beberapa dars yang terakhir, kita mendapatkan 6 kaidah nahwu yang penting yang wajib kita pahami, kita hafalkan ya. Awalan kullu fa'ilin marfu'un. Kaidah nahwu yang pertama adalah setiap fa'il itu marfu'. Saniyan kullu maf'ulin bihi mansubun. Yang kedua setiap maf'ul bihi itu mansub. Salisan kullu ismin masbuqin bi harfi jarin majrurun. Kaidah yang ketiga setiap isim yang didahului oleh huruf jar maka dia majrur. Rabi'an kullu fi'lin mudhari'in masbuqin bi nasibin mansubun. Kaidah yang keempat setiap fi'il mudhari yang didahului oleh huruf yang menasabkan maka dinasabkan. Khamisan kullu fi'lin mudhari'in masbuqin bi jazimin majzumun. Kaidah yang kelima setiap fi'il mudhari yang didahului oleh yang menjazamkan maka dia dijazamkan. Sadisan kullu fi'lin mudhari'in tujarradu 'anil nasib wal jazmi marfu'un. Setiap fi'il mudhari yang dibebaskan atau terbebas dari yang menasabkan dan menjazamkan maka dia dirafa'kan. Jadi hukum asalnya fi'il mudhari itu marfu' sampai ada yang menasabkannya
atau yang menjazmkannya. Dengan demikian kita memahami bahwasanya dalam bahasa Arab i'rab ada 4 ya, ada rafa, ada nasab, ada jar dan juga jazm. Nasab dan rafa ini berlaku untuk fi'il dan isim. Dua-duanya itu bisa marfu, bisa mansub. Tapi kalau majrur khusus untuk isim. Nggak mungkin ada fi'il yang majrur. Begitupun untuk jazm. Jazm khusus untuk fi'il. Tidak ada isim yang majzum. Demikian kesimpulan dari pelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.